warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di Ruang Pagi, Ruang Podcast Berbagi di Yayasan Indah Berbagi. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Timor. Halo Bapak. Halo Mbak Siva. Nah, teman-teman, podcast kali ini kita akan banyak membahas tentang pengalaman Bapak mungkin ya, yang akan sangat-sangat menginspirasi dan pastinya memotivasi. Oke Bapak, sebelumnya menurut data yang sudah aku baca nih, Bapak itu adalah Ketua Tim Kerja Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, betul? Ya, betul. Betul, tapi teman-teman, sebelum Bapak ini karirnya di bagian kesehatan, Bapak sempat juga menjadi seorang wartawan. Betul, ya. Seorang wartawan. Kemudian pada masa perkuliahan juga Bapak sempat menjadi asisten dosen. Ya, nah, kemudian juga sekarang juga sampai sekarang menjadi dosen ya Pak? Dosen ya, di UMPAM, nah, di Stikes UMPAM. Pada awal mula menata karirnya Bapak juga sempat menjadi seorang office boy. Ya. Nah, boleh dong Pak diceritain? Ya, baik. Jadi memang perjalanan hidup kita itu nggak ada yang tahu ya. Tapi kita bisa menentukan, merencanakan kita mau jadi apa, karena itu yang landasan utamanya, sehingga kita bisa menuju goal atau tujuan yang mau kita capai ya, dengan berusaha semaksimal mungkin. Awal karir sih memang saya lulusan dari SMA tahun 98-an itu masih menganggur ya, terus mulai cari-cari kerja. Ketika udah mulai cari kerja, mulai sekolah ya, sekolah pun D3, S1 dan S2, sehingga di awal-awal itu memang perlu perjuangan ya, perlu ya apa ya, pengorbanan ya, pengorbanan itu, dan banyak banget tantangan-tantangan yang saya lewati. Jadi memang proses itu tidak mudah ya, terutama ketika di swasta saya sudah mulai dari yang nggak punya ya, karir dari bawah lah, dari sekelas cleaning service dan office boy, terus mulai meningkatkan jadi admin, meningkat terus sampai pernah juga di koran ya, jadi wartawan freelance, kemudian juga pernah yang paling bergengsi jadi programmer. Nah, jadi programmer itu mungkin udah titik temunya saya ketika wah, saya ini passionnya di situ. Nah, ketika saya udah punya passion di IT, nah itu jadi cikal bakal hidup kedepannya untuk karir ketika saya masuk di Kementerian Kesehatan ya, terus sampai dengan saat ini itu bidang yang saya fokuskan dan saya totalitaskan dan saya coba dijalani ya, karena dengan totalitas menjalani profesi sebagai pegawai negeri dengan basicnya sebagai seorang data ya, sebenarnya awal programmer ya, menyintai data, suka data ya, itu menjadi apa ya, hal yang positif buat saya di hari ini gitu. Sebelum akhirnya Bapak masuk ke PNS ya, okay. Bapak itu sebelumnya kerja apa? Kerja jadi programmer dulu. Programmer iya, dulu. Di 2005 itu saya sebagai programmer ya, keliling Indonesia juga. Ada perusahaan klien kantor saya menangani proyek-proyek dan saya menangani, dan itu berakhir setelah saya jadi pegawai negeri gitu. Jadi setelah itu juga saya masih bisa nyambi. Nah, ini nyambi menariknya apa? Tidak mengganggu pekerjaan sebagai pegawai negeri. Saya bisa membuat software rumah sakit dulu, di rumah sakit Selapa Polri dulu ya, ada rumah sakit yang ada di salah satu di Bidangan Ciputat ya. Kemudian saya juga beberapa proyek-proyek yang saya kerjakan itu selama tidak mengganggu pekerjaan saya sebagai pegawai negeri, is okay. Sebelum akhirnya Bapak menjadi programmer nih, sekarang Bapak pas masuk kuliah itu sempat merasa salah jurusan. Lah, gimana itu Pak? Ya, jadi saya ikut-ikutan aja kuliah waktu itu. Jadi saya nggak tahu kuliah itu ternyata kuliah komputer. Saya masuk, saya sebutlah Bina Sarana Informatika BSI. Itu dulu kuliah yang mungkin tanda kutip yang mampu saya jalani ya, dari segi uang yang saya terima, saya bisa kuliah di situ. Tapi saya nggak tahu ternyata itu kuliah tentang komputer, tentang IT, dan saya berpikir seorang IT itu harus punya komputer, harus punya laptop. Nah, padahal sebenarnya waktu itu saya nggak mampu beli komputer, beli laptop. Nah, itu menjadi tantangan juga, gimana saya harus bisa jadi seorang programmer,
Padahal saat itu dengan dunia terbatas, internet masih sedikit, YouTube nggak ada, Google nggak ada ChatGPT atau Meta AI. Artinya dengan kemampuan yang seadanya, dengan keterbatasan itu saya bisa achieve, belajar, membuat coding, ya ke Gramedia belajar. Kadang-kadang saya nyatet apa yang saya baca, buku-bukunya, ada yang pakai bahasa Inggris, karena buku-buku Indonesia belum banyak. Sehingga harus belajar juga apa sih maksud dari tulisan ini. Itu buka kamus lagi karena bahasa Inggrisnya nggak bagus, misalnya oh ternyata kesini dan lain-lain. Itu yang saya lakukan gitu. Boleh Bapak disinggung sedikit pas Bapak masuk, jadi pas Bapak masuk pertama kali nggak kenal komputer, dari yang Bapak nggak ngerti Word sampai yang diejek kayak gitu. Oh iya, jadi saya merasa waktu itu dimotivasi dengan bukan hinaan ya, tapi bullying ya, kalau kita bilang sekarang istilah bullying, perundungan, diketawain, tapi itu bukan menjadi saya down, malah itu menjadi saya bangkit dan tunjukin. Misalnya saya dulu tes pertama kali di praktek belajar megang komputer, saya nggak ngerti ngidupinnya gimana, tombolnya yang mana, diketawain, terus udah ngetik nama dan itu nulisnya juga dempet-dempet, bol semua, besar-besar caps locknya kepencet dan lain-lain, sehingga itu buat saya termotivasi, gue harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus belajar. Dan kita buktiin nanti ketika kita lulus, siapa yang kerja di bidang IT secara ini. Intinya seperti itulah yang saya coba dapeti ilmu pengalaman ketika saya dijatuhin, mental saya dibullying, tapi bukan untuk drop, tapi untuk menunjukkan. Itu juga di usia saya saat itu perlu kekuatan ya, mental, karena saya juga fisik, artinya mental saya udah kuat, jadi saya nggak cengeng. Itu aja sih sebenarnya. Nah itu menjadi salah satu kelemahan Gen Z ya, mungkin ya, semakin dihina, semakin dijudge, kadang kita merasa semakin terpojokkan dan malah enggan untuk melakukan hal itu. Ya, jadi memang kelemahan di Gen Z saat ini, kalau saya boleh sharing, kelemahannya adalah kurang percaya diri pertama juga. Saya akuin kurang percaya diri dan mentalnya tidak sekuat mental orang-orang dulu. Ya mungkin karena berpikirnya semua serba mudah, semua serba ada, semua serba terfasilitasi, sehingga ngapain mesti susah payah. Itu tantangannya. Ketika kita sudah tersedia, fasilitas ada, secara teknologi ada, mau kemana aja, kasarnya dari rumah aja mau pencet ini bisa GoFood, mau nonton ini bisa di handphone, di YouTube dan lain-lain. Sehingga itu juga menjadi sebenarnya sebuah hal yang bersisi negatif kalau dimaknai dengan jadi tidak semangat, semua serba ada. Bahkan kalau semakin dibullying, malah mohon maaf bukan dibullying ya, artinya gini, diledekin, dimotivasi bukan dengan cara itu, tapi lebih syarat sering diingatkan. Kalau Gen Z itu lebih banyak diingatkan, jangan dibullying, jangan dihina, karena mentalnya beda, tidak bisa. Ini udah beda berapa generasi. Saya udah 26 tahun, udah hampir 3 generasi, 3 dekade, nggak bisa. Jadi saya generasi X, setelah saya ada Y, setelah Y ada Z, generasi Z ini kan berapa tuh? Generasi strawberry, ya kan? Jadi memang beberapa generasi ini yang harus penanganannya berbeda dengan yang dulu. Dulu anak kecil nakal dimarahin sama orang tuanya takut. Sekarang nggak gitu penanganannya. Anak kecil nakal jangan dimarahin, malah semakin menjadi-jadi. Tapi dengan cara pendekatan yang persuasif, diingetin, dimotivasi, terus itu nggak apa-apa. Untuk Gen Z saat ini dengan adanya kemudahan-kemudahan itu, tapi tetap harus dimotivasi dan diingatkan. Dan dengan mental-mental seperti itu sangat mempengaruhi dunia kerja ya Pak. Apalagi Gen Z itu mungkin ya, yang setelah saya riset dan sebagai keseharian gitu ya, mut-mutan kadang. Iya, terus kalau kerjanya itu pengen sesuai passion, padahal akan lebih menantang ketika dia keluar dari zona nyamannya gitu ya Pak. Ya, jadi bagus sih pertanyaan sih Pak. Jadi kalau passion itu penting, sesuai passion, tapi keluar dari nyaman tuh yang harus. Kalau bekerja sesuai passion dia harus, karena ketika kita bekerja sesuai passion kita akan melakukan dengan sepenuh hati. Contoh misalnya Siva senang komunikasi, berarti passionnya di situ. Jadi akan menandalami, akan totalitas. Sama ketika saya dulu senang dengan
IT, data, software, engineering, programmer dan lain-lain, itu saya akan mendalami dan menjiwai. Ketika saya kuliah, ketika saya kerja, yang saya lakukan yang sesuai yang saya suka. Dan itu ketika adik-adik Gen Z ini suka dengan sesuatu yang dia suka, hobi dan yang dia suka, dan bisa menghasilkan duit, itu positif banget. Nah, tapi tetap perlu harus ada semangat juangnya gitu. Zona nyaman, saya setuju keluar dari zona nyaman. Karena jangan sampai udah keenakan, semua serba ada, pasal serba ada, serba mudah, serba gampang, tapi sehingga kurang untuk mencari. Saya melihat kayak di Indah Berbagi ini ya, Indah Berbagi Foundation ini keren banget ya. Bu Ruben tadi saya udah keliling, mulai dari dengan minimnya keterbatasan, mendaur ulang sampah, membuat produk semakin bagus, terus juga banyak inovasi-inovasi, melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ini perlu dilestarikan, boleh saya bilang kayak gitu. Kemudian ada nggak sih Pak tips membangun karakter agar menjadi pribadi yang memiliki prinsip, memiliki integritas kerja yang baik, ada nggak Pak? Oke, kalau saya sih bukan seorang yang paham di bidang psikologi secara karakter ya, tapi pengalaman saya aja ya. Okay. Jadi gini, hidup ini kita apa yang dicari? Ibadah. Betul. Kita pasti punya orang tua, ibu. Nah, ibu ini yang saya bilang, saya bisa begini, bisa sampai di detik ini, itu doa ibu. Ya, doa orang tua. Doa. Saya siapa sih? Kalau nggak ada ibu saya nggak ada apa-apanya. Doa ibu saya akhirnya ridho Allah, ridho orang tua. Benar nggak? Betul. Allah tuh ridho kalau ibu saya ridho dulu. Betul. Allah nggak ridho kalau ibu saya nggak ridho. Sehingga apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, ibu saya ridho, Allah ridho. Ingat ya itu ya. Jadi kemudian ibadah, apa yang dicari sih ibadah. Nah, sebagai karakter, saya berharap anak-anak Gen Z ini punya adab. Adab dulu baru ilmu. Adab itu didapatkan dari orang tua atau dari lingkungan. Saya yakin Bu Ruben dan Pak Ade dan tim semua yang di sini mendahulukan adab gitu ya. Setelah kita punya adab, punya tata krama, sopan santun, akhlakul karimah ya dalam Islam, kita bisa nyari ilmu. Nah, nyari ilmu ini memang ambil yang positif karena semua ilmu saat ini gampang dicari. Ada yang negatif ya kan, untuk apa dulu tujuannya ya, banyak di internet. Makanya saat ini bersebaran informasi-informasi yang mungkin hoax, harus di-sharing. Nah, untuk lawan karakter yang tadi supaya menjadi seorang yang achieve, daya juang kuat, mental yang bagus, ya diniatkan, kemudian kita sebagai umat muslim beribadah, meminta pertolongan Allah, karena memang semua yang kita lakukan itu pasti ada cobaan, ada ujian dan lain-lain, sehingga kuat nggak kita ketika kita kuat menjalaninya, ya mudah-mudahan kita bisa next step selanjutnya. Dan yang paling penting tadi adab, dua orang tua, minta banyak sering mendoakan, minta menanyai kabar kalau masih punya orang tua, ya itu yang saya rasakan sih. Sehingga kalau karakter yang kita bangun, kita punya prinsip, kita nggak gampang terpengaruh dengan orang lain, lingkungan. Jadi misalnya kayak gini, lingkungan kita tidak baik, tapi kita misalnya katakanlah rokok itu tidak sehat, tapi gimana supaya kita nggak terpengaruh? Nah, kita punya prinsip gitu. Saya emang rokok itu nggak sehat gitu. Sama juga waktu kita gunakan dengan manfaat, dengan 24 jam itu bisa untuk 8 jam bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah misalnya seperti itu. Jadi kita atur. Nah, ini yang sulit nanti mengatur-ngatur waktu, tapi nanti coba saya berbagi tips terkait dengan mengatur waktu, dengan kesibukan. Misalnya saya sebagai pegawai negeri, saya juga pernah jadi entrepreneur, saya juga pernah saat ini juga masih jadi dosen, itu ngatur waktunya, itu luar biasa ya. Harus bisa. Manajemen waktunya harus baik. Jangan konsepnya misalnya gini, besok mau UTS saya bikin soal, baru bikin ntar di malam, enggak gitu. Saya udah cicil dari mulai pertama kali ngajar, setiap yang saya sampaikan, misalnya kayak gitu, ini cerita ya bagi manajemen waktunya. Saya udah ambil berapa materi itu jadi soal, sehingga saya udah cicil ketika nanti lulus selesai mata kuliah itu udah jadi soal. Time manajemennya ya harus baik gitu. Berarti kuncinya itu ada di doa ibu ya Pak ya? Penting, karena sebagai umat muslim kita ini siapa sih? Kita ini anak yang selalu butuh orang tua. Doa ibu itu benar-benar manjur, benar-benar top chair lah. Pesannya mungkin boleh buat semua anak di luar sana.
sebagai anak-anak generasi muda ya, generasi bangsa ya, ini kita berharap 2045 Indonesia menjadi negara maju, mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, sebagai generasi penerus ya, terutama adik-adik, saya berpikir kalau adik-adik sudah punya passion, ditekuni ya, dijalani, ditekuni totalitas ya, sehingga hasil yang diusahakan tuh tidak mengecewakan. Nah, setelah itu berharaplah sama Tuhan ya, kalau Muslim mungkin berdoa sama Allah, sehingga apa yang dilakukan itu juga mendapat ridho dari Ibu. Nah, ketika doa Ibu tadi sudah membantu kita ya, Ibu tuh misalnya mendoakan kita untuk supaya yang kita mau, yang kita cita-citakan itu, terus kita berusaha untuk mencapai hal itu, insya Allah bisa. Karena ketertarikan alam ya, kalau orang-orang Eropa itu, orang-orang luar itu, apa yang kita pikirkan itu yang kita jalani, yang itu yang kita bakal jalani gitu. Nah Pak, di umur sekarang seperti aku mungkin ya, masih 19 tahun, 20 tahun mungkin. 19 tahun. Iya, masih punya ego yang besar, gengsi yang besar gitu ya. Kadang juga perbedaan pendapat sama orang tua tuh bukannya justru semakin dekat, kita malah. Ya, menarik ya, benar. Si usia kalian masih akan ada merasa kayak dianggap sebagai anak kecil, dinasihatin. Ya ini tantangannya memang, jangan melawan sama orang tua. Nyesel nanti kalau udah nggak ada seperti saya. Karena ketika saya nggak ada mendoakan lagi, saya bisa apa kalau saya seperti itu. Jadi saya yakin ego tadi bisa dikurangi, ego tadi bisa diredam ya, dengan mengingatkan saya kalau nggak dilahirkan oleh ibu saya nggak ada nih. Ya cobalah kalian merenung, jangan merasa saya lebih pintar dari ibu saya nggak ngerti, ibu saya bodoh, ibu saya nggak kuliah, ibu saya nggak tahu apa-apa. Salah seperti itu. Sebenarnya justru ibu kita lebih pintar. Orang pertama yang ngajarin kita baca, mungkin ngomong, mungkin bicara, itu ibu kita. Guru pertama kali ya ibu kita. Jadi ya itu orang yang kita hormati. Jadi tolong adik-adik kalau ada sedikit masalah dengan orang tua atau apapun, itu ingat lagi lah. Dalam Islam mengucap kata aja nggak boleh, apalagi sampai ngelawan sama orang tua. Jadi mohon maaf, saya bukan ngomongin agama, tapi balik lagi ke tadi, adab, akhlak itu yang paling penting, sopan santun sama orang tua. Siapapun orang tua itu tetap orang tua kita. Jadi sehingga kita harus berakhlak baik. Oke, sebelumnya tadi kita sempat menyinggung soal bisnis ya Pak. Bapak pernah jadi entrepreneur. Ya. Boleh tahu Pak di bidang apa itu? Ya, saya pernah usaha macam-macam ya, dari usaha buka kedai juga pernah ya, kedai kopi, pernah juga dari software. Saya pernah bikin konsultan. Ya mungkin sebenarnya saya usaha itu mulai dari saya kuliah aja udah mulai bikin skripsi orang, membantu skripsi kakak kelas saya, membantu skripsi adik kelas saya, bikin project dan lain. Itu buat saya sebenarnya untuk belajar, melatih menjadi seorang entrepreneur. Ketika punya kesempatan, kenapa tidak? Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi ada orang minta tolong saya, jangan bilang, wah gue nggak bisa nih, aku mampu nggak ya? Ambil dulu aja. Bisa nggak bisa mah urusan belakangan, kerjainnya dulu. Paling pahit-pahitnya bisa kasih orang subkon, pahamnya gitu ya. Jadi orang lain yang ngerjain kita dapat komisi. Betul. Nah, tapi kalau saya punya prinsip, gue coba dulu, gue bisa nih, gue yakin nih. Jadi kata-kata istilah nggak bisa itu jangan ada, bisa. Belum tentu orang tuh ngasih lagi kerjaan ke kita. Jadi terima aja proyeknya dulu. Masalah nanti ini jalan nggak jalan ya kita usaha dulu. Nanti ketika nggak mampu ya udah bisa kasih ke orang. Jadi ya kalau saya sih berasa semua orang bisa jadi entrepreneur lah, minimal ya gue punya ini nih, karcis ini atau apa, tiket nonton konser. Kalau lo ngantri 1 juta, kalau sama gue nggak ngantri 100, itu kan bisa jadi secara langsung jadi entrepreneur. Iya betul. Ya kan banyak tuh, ingat waktu zamannya siapa yang datang tuh artis-artis konser, ada tuh yang orang pada ngebokin dulu, ya kan udah dapet dia jual, harganya bisa 2 kali lipat bahkan. Betul, karena ketika orang udah pengen butuh, dibeli aja sama orang. Kerja cerdas ya dia. Itu kan artinya secara nggak langsung teknologi yang kita perankan. Sebenarnya jiwa-jiwa kayak gitu kalau orang nggak pikirin, sebenarnya kalau nggak direnungkan, nggak dianalisis, rugi. Jadi kita punya handphone, kita punya teknologi, punya kesempatan, punya waktu, kita bisa manfaatin peluang-peluang itu. Jadi peluang-peluang itulah yang mungkin harus dilihat oleh teman-teman adik-adik Gen Z ini dengan jeli gitu. Harus dimaksimalkan ya teknologi yang sudah semakin pesat ini. Benar. Nah teman-teman, itu dia tadi sharing ya, mungkin sharing pengalaman, kemudian juga
bisa sampai sekarang itu kita harus punya tekad, apalagi doa ibu itu harus selalu menyertai kita gitu ya. Mungkin kita cukupkan Bapak pertemuan kali ini. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya ya. Oke. Kamera, see you.